sudah memuncak, ma'a istidadil mani sartane istidad niku mun siape air sperma. Fayambaghi maka prayoga apa ayu khruja yen to ngetokake sapa wong hu ing almani fil hal ing dalam tingkah sanalika. Ini sebagai gambaran bagi pasangan suami istri, jika memang sudah memiliki syahwat yang memuncak, maka alangkah baiknya seyogianya bagi seorang suami untuk segera melampiaskan hasratnya kepada wanita yang halal bagi dirinya, yaitu istrinya. Ini bagi wanita yang sudah menikah. Yang menjadi pertanyaan itu ketika hijanu syahwat bagi mereka-mereka yang masih muda-mudi. Artinya mereka-mereka yang belum berpasangan, masih jomblo. Bagaimana menyikapinya orang yang memiliki hijanu syahwat. Syahwatnya menggelora, syahwatnya memuncak, tapi mereka belum memiliki pasangan hidup. Ini bagi mereka-mereka sahabat-sahabat yang masih jomblo, yang belum memiliki pasangan, tentunya merupakan sebuah polemik, sebuah suatu permasalahan. Nah, maka kita akan masuk dalam hal ini adalah kaitannya dengan hukum. Kalau sekarang itu anak muda sekarang itu biasanya ada yang melakukan yang namanya onani, atau kalau bagi perempuan namanya masturbasi. Kalau dalam bahasa Arabnya niku adalah al-istimna, atau dalam fikihnya itu sering dikatakan dengan an-nakihu bil yadi, orang yang menikah dengan tangannya. Artinya melakukan onani, ya. Jadi bagaimana hukum onani bagi mereka-mereka yang masih muda-mudi yang belum memiliki pasangan hidup? Di dalam Al-Qur'an menika sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten ing surat Al-Mu'min. Walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum ghairu mal fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Walladzina la yang akeh hum utawi alladzina li furujihim maring farjine alladzina iku hafizuna wong-wong kang padha bisa njaga. Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu qad aflahamal mu'minun, sungguh beruntung orang yang satu, yaitu walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang bisa menjaga farji kemaluannya, yang bisa menjaga alat vitalnya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada dua, yaitu yang pertama kepada istri-istri mereka atau budak sahayanya. Karena sekarang sudah tidak ada budak sahaya, maka yang masih ada adalah pada istri-istri mereka. Fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang melakukan sebuah hubungan selain daripada istri dan budak-budak mereka, maka mereka faulaika humul adun, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Artinya hukum orang yang melakukan onani, masturbasi, niku ulama sekawan sepakat, yaitu mengatakan hukumnya adalah haram. Baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal maupun Imam Hanafi, 4 mazhab sepakat. Walaupun masih terjadi ikhtilaf perbedaan tentang mutlaknya keharaman berbuat onani tersebut, tapi kalau kita mendapati pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya hukum onani tersebut dihukumi adalah haram. Sebagaimana Allah menika wau sampun dawuh walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi yang diperbolehkan itu melakukan hubungan yang bersifat farji kepada istrinya yang sah atau kepada budaknya. Nah ini selain daripada itu, maka faulaika humul adun, orang-orang yang berlebihan. Sementara dalam ayat yang lain Allah menuturkan wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kembali, hukum onani ulama sekawan mazhab berpendapat hukumnya adalah haram. Dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah dipun terangaken al-istimna'u bil yadi ismun azimun
bahwasanya al-istimna orang yang onani, orang yang masturbasi atau orang yang menikah dengan tangannya, ya, mengalami manfaat enak-enak dari tangannya, itu termasuk ismun kabirun, termasuk dosa besar dan juga termasuk suatu perilaku yang menyimpang. Maka dari itu ini merupakan suatu dosa besar. Itu dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah dipun sebutaken bahwasanya hukumnya adalah dosa besar bagi mereka yang melakukan masturbasi ataupun onani. Bahkan di dalam hadis yang lain dipun terangaken sab'atun, ada 7 golongan. Lam yanzurullahu azza wa jalla lahum, Allah di mana Allah tidak akan melihat mereka. Wong pitu kalau wau besok ning dina kiamat Gusti Allah ora bakal ningali. Wala yuzakkihim, lan Gusti Allah ora bakal bersihake. Kemudian Allah tidak akan membersihkan mereka. Ya. Walam yajma'uhum al alamina, lan Gusti Allah mboten bakal ngumpulake tiang-tiang wau kepada ma'al alamina sartane wong-wong alam kabeh. Artinya orang-orang yang selalu berbuat onani ini besok ning dina kiamat bakal dipisah oleh Allah, tidak dikembulke dengan makhluk-makhluk alam kabeh. Wa awwalu man dakhalan nar, dan orang yang pertama kali masuk neraka illa ayyatuba, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Menika diulang-ulang ngantos ping 3. Illa ayyatuba. Faman taba taballahu alaihi annakihu yadaudian. Di antara 7 golongan yang dimaksud oleh Allah adalah nakihu yadahu, orang yang menikah dengan tangannya. Artinya napa? Mula'abah, yaitu orang yang melakoni utawa melakukan onani, masturbasi bil yadi, dengan tangan mereka atau dengan segala macam bentuk apapun selain daripada tangan. Ini bagi mereka-mereka yang belum memiliki pasangan hidup, muda-mudi di zaman sekarang. Biasanya kalau mereka mengalami hijanus syahwat. Napa niku hijanus syahwat? Hijanus syahwat itu ketika nafsu memuncak, bingung mau melampiaskan kepada siapa, akhirnya masuk ke kamar mandi dengan sabun, dengan lain sebagainya, dengan alat bantu apapun yang menyebabkan air maninya keluar. Ini merupakan suatu ismun kabirun, dosa besar menurut Imam Syafi'i. Bahkan dalam hadis lain dituwun terangaken, la'anallaha, Gusti Allah melaknat nakiha bil yadi, melaknat maring wong kang nikah dengan tangannya. Artinya ya niku mau orang yang onani, orang yang masturbasi. Maka bagi pemuda-pemudi sekalian yang masih jomblo, sahabat-sahabat sekalian yang belum memiliki pasangan hidup, alangkah baiknya kita melakukan sebagaimana yang telah didhawuhake dening Kanjeng Nabi, ya ma'syarus syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji faman lam yastati' fa alaihi bisyawmi fa innahu lahu wijaun. Maka wahai para pemuda, jika engkau sudah memiliki alba'ah, kemampuan, modal, ya, maka menikahlah. Tapi kalau memang belum bisa untuk menikah, melakukan dengan berpuasa. Salah satu untuk menghambat syahwat itu dengan cara berpuasa. Karena dengan cara berpuasa ini syahwat akan menurun, ya. Orang tersebut tidak memiliki kekuatan untuk melakukan yang namanya nafsu birahi. Nah ini, makanya menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, alangkah baiknya jika seorang suami yang sudah memiliki hijanus syahwat,
atau sudah siapnya istidadul mani, maka seyogianya bagi dia untuk menumpahkan atau mengeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan ini akan menjadi bahaya penyakit bagi orang tersebut. Kama kaya dene barang yakhruju kang ngetokake sapa wong al-fudlata ing turahan ar-radiyata kang bangsa asor. Bil istifroghati kelawan ngosongake kal musahalati kaya dene pira-pira perkara kang bisa ngrusak. Fa inna fi habsihi mongko sak temene iku ing dalem ngekermani inda dzalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono hijanu syahwat apa dororon bahaya aziman kang gede. Sebaliknya ya, jika orang tersebut sudah memiliki hijanu syahwat kemudian ia diempat, artinya ditahan, ini justru akan membahayakan bagi kesehatan orang tersebut. Ini bagi mereka yang sudah memiliki istri, sudah memuncak tapi justru kok malah ditahan nafsu birahinya untuk mengeluarkan air sperma, ini akan menjadikan sebagai sebuah penyakit. Wal muksiru lan utawi wong kang ngakehake minal jima'i saking berbuat jima, iku la yakhfa ora samar apa harmuhu pikune al muksir sari'an hali enggal-enggal. Wakillati kuwatihi lan sithike kekuatane al-muksir. Wa dhuhuru syaibi lan tampake pira-pira uban fihi ing dalem al-muksir. Sebaliknya, kalau tadi orang yang memiliki hijanus syahwat ditahan, ini akan menjadikan sabab musababnya penyakit. Tapi sebaliknya wal muksir, orang yang sering melakukan hubungan suami istri secara intim berlebih-lebihan. Dalam satu hari peng telu, peng papat, ya, seminggu ngantos peng melebihi harinya ngantos peng 20 kali. Orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam melakukan jima, maka la yukhfa harmahu sari'an, maka dia akan mengalami proses penuaan secara dini. Ini menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Ar-Rahmah. Orang yang sering melakukan jima ini justru akan menuai menupus proses penuaan secara dini. Waqillatu quwwatihi, dan hilanglah kekuatan dalam dirinya. Orang yang sering melakukan hal semacam itu akan mengurangi kekuatan di dalam tubuhnya. Wa dhuhuru syaibi lan tambahi pira-pira uban. Mangkane wong kok sering ubane akeh, di samping menunjukkan sebagai tanda penuaan wong niku wis tuwa, juga karena seringnya melakukan hubungan suami istri. Nah ini kalau orang tersebut muksir, makanya kita menjadi orang itu yang tengah-tengah saja. Sebagaimana dawai Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Agar kita menjadi umat-umat wasaton, umat-umat pertengahan, yaitu orang yang sedang-sedang mawon, tidak berlebih-lebihan. Ya ora seneng ngempet, enggak pernah memberikan istrinya ya di dalam mempergauli istri, atau orang yang sering melakukannya berlebih-lebihan. Makanya diambil tengah-tengahnya saja. Sebagaimana kaidah mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengahnya saja. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula